Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misdalifah, jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, saya akan menjelaskan tentang etika dan hukum kesehatan. Etika dan hukum kesehatan. Yang pertama, tujuan dari etik dan hukum adalah untuk mengatur tertib dan tentramnya pergaulan hidup dalam masyarakat. 2. Etik merupakan norma, nilai, atau pola tingkah laku kelompok profesi seperti dokter, apoteker, sarjana kesmas, keperawatan, wartawan, hakim, pengacara, dan akuntan dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. 3. Pekerjaan profesi mempunyai ciri seperti pendidikan formal, berlandaskan etik profesi, mengutamakan pelayanan kemanusiaan, ada izin, dan mempunyai organisasi profesi. 4. Profesi mencantumkan kewajiban memenuhi standar profesi. 5. Etika mempunyai sanksi moral dan profesi memiliki sanksi disiplin profesi atau disiplin administratif. Pengertian etika. Etika adalah pengetahuan tentang moralitas, menilai baik buruknya sesuatu ditinjau dari sisi moral. 2. Etika dapat mengandung norma kesusilaan yaitu sikap dan perilaku, maupun norma kesopanan yaitu perilaku antar manusia dan dapat dipengaruhi oleh norma agama dan norma hukum. 3. Pengertian kedokteran adalah penerapan penalaran moral pada masalah yang dihadapi dokter dalam berprofesi sebagai dokter. Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan hidup manusia. Hukum perdata mengatur subjek dan antar subjek dalam hubungan dan kedudukannya yang sederajat. 3. Hukum pidana adalah peraturan mengenai hukuman, yaitu penguasaan dan pemerintah mempunyai kedudukan yang tinggi. Hukum kesehatan. Yang pertama, peraturan dan ketentuan hukum untuk profesi kesehatan farmasi, seperti obat-obatan, kesehatan jiwa, kesehatan masyarakat, kesehatan kerja, dan kesehatan lingkungan. 2. Tujuan pembangunan kesehatan, Undang-Undang Kesehatan Pasal 3, untuk dapat meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal atau lama. 3. Untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Yang pertama, hukum kesehatan adalah peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelayanan kesehatan atau merupakan ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan. 2. Yang terlibat di dalam hukum kesehatan adalah perorangan, lapisan masyarakat, penyelenggaraan kesehatan, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan kesehatan, dan hukum. Pengertian etika kedokteran adalah pengetahuan tentang perilaku profesional para dokter dalam menjalankan pekerjaannya, sebagaimana dicantumkan dalam lafal, sumpah, dan kode etik yang telah disusun oleh organisasi IDI. 2. Pelanggaran etik tidak selalu berarti pelanggaran hukum, dan pelanggaran hukum belum berarti pelanggaran etik. Perbedaan antara etik dan hukum. Perbedaan etik yaitu yang pertama berlaku untuk profesi, yang kedua disusun berdasarkan kesepakatan anggota profesi. 3. Etik bisa tertulis dan tidak tertulis. 4. Sanksi etik berupa tuntunan. Sedangkan hukum yang pertama berlaku untuk umum. 2. Disusun oleh badan pemerintah dan yang berkuasa. 3. Hukum tersusun rinci dalam undang-undang dan lembaran negara. 4. Sanksi hukum berupa tuntutan. Yang pertama, pelanggaran etik diselesaikan oleh profesi. 2. Penyelesaian pelanggaran etik tidak selalu disertai bukti fisik, sedangkan pelanggaran hukum diselesaikan oleh aparat hukum atau pengadilan. Yang kedua, penyelesaian pelanggaran hukum harus dengan bukti fisik. Karena hukum kesehatan akan memberi
memberi wawasan tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, sehingga akan lebih memberi keyakinan diri terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan profesi kesehatan yang berkualitas dan selalu berada pada jalur yang aman, tidak melanggar etika dan ketentuan hukum. Kesulitan saat ini yang pertama, etika mempunyai sanksi moral, profesi mempunyai sanksi disiplin profesi. 2. Dan sekarang para ahli hukum menganggap bahwa standar prosedur dan pelayanan kesehatan dianggap sebagai ranah hukum. 3. Dan ini menurut profesi kesehatan dianggap bahwa memenuhi standar profesi adalah bagian dari sikap etis dan profesional. 4. Sehingga penafsiran ahli hukum yaitu pelanggaran standar profesi dapat diartikan juga melanggar hukum. 5. Ini perlu diinformasikan kepada profesi kesehatan dan profesi hukum. Hal ini harus berbeda. Kaidah dasar moral. Yang pertama, prinsip autonomi, yaitu prinsip moral yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien. 2. Prinsip beneficence, yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan kepada kebaikan pasien. Ketiga, prinsip non-maleficence, yaitu prinsip moral yang melarangkan tindakan yang memperburuk keadaan pasien atau pasien dalam keadaan gawat harus diperlukan tindakan medik untuk menyelamatkan jiwanya pasien rentan dan tersebut. 4. Prinsip justice, yaitu prinsip moral yang mementingkan keadilan dalam bersikap maupun dalam mendistribusikan sumber daya, yaitu konteks membahas hak orang lain selain dari pasiennya itu sendiri. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang etika dan hukum kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.